Kalau saksi yang nipu-nipu, saksi yang nggak benar ya, kemudian pakai pengacara itu lebih nggak benar lagi, 2 kali nggak benarnya. Jadi saksi nggak benar, pengacara nggak benar, semuanya nggak benar. Dan kalian pengacara-pengacara yang mendampingi saksi kemudian mengejek-ejek Peggy akan dihukum berat dan kemudian bebas, kalian harusnya bertobat, sembunyi di sana. Jangan lagi kartu kantor pengacara kalian jangan pasang lagi, itu tutup kan. Karena udah ditandai orang, ya kan? Kalau pengacara kalau udah nenek-nenek, udah takutnya nanti alasan etik pun. Saya bukan nenek-nenek, Pak. Ibu belum 60 tahun. Ibu kan masih sekitar 70. Jadi kalau udah nenek-nenek ya udah gak usah. Kemudian kalau ada lagi pengacara yang tidak sarjana hukum, mungkin sarjananya sarjana kesenian atau sarjana lenong atau sarjana apa ya yang nggak ada hukum-hukumnya, udah deh sadar diri aja gitu ya. Dan kalau sudah ada lawyer yang pernah dipecat, ngaku nggak dipecat, ya jangan salahkan saya, salahkan aja yang bilang kau dipecat, betul nggak? Jangan usah lagi kabur lari, KTP saya di sini, KTP saya, udah nggak usah saling ngomong begitu, ya. Karena ada lawyer di sini, ya. Ini lawyer ini tahun 2000 berapa ya? 2019, 2018 kita pernah laporkan dia, ya Chris? Iya. Kita laporkan dia menipu uang istri mantan gubernur Sumatera Utara senilai 1,4 miliar. Nah, kemudian dilaporkan karena dia nggak punya berita acara sumpah. Nah, tiba-tiba nangis-nangislah suami istri, lengkap semua, rekaman video, rekaman suara di mohon lengkap. Nangis-nangis termeh-meh Bombay, walaupun dia bukan bintang film Bombay sana, tapi ya itu hanya sandiwaranya lah kira-kira. Nah, kemudian dikembalikan 800 juta damai ya. Kalau sekarang dia yang berkuar-kuar menyenggol-nyenggol saya, ya hati-hati kamu, ya. Bahwa yang penipu itu siapa, yang ganti rugi itu siapa, ya. Mau di mentang-mentang di SP3 ya, itu gara-gara karena sudah damai dihentikan kan. Tapi intinya Adanya SP3 itu karena adanya perdamaian yang telah dikembalikan uangnya. Seperti yang Pak bilang, uangnya belum lengkap. Uangnya. iya, dia waktu itu terima uang orang, habis itu dia cabut sendiri, dia berpindah ke gubernur seberang gitu. Habis itu dia hilang gitu ya, Ini ngejek-ngejek orang, surat cintanya orang dibacain sama dia. Ini lawyer atau wartawan menurut klien kami gitu. Oh ternyata dia mantan wartawan. Nah oleh karena itu sekarang mereka itu udah kalah semua sama saya. Udah di bawah saya semua nih mereka itu. Baik yang nenek maupun yang yang kura-kura ninja, mereka udah kalah sama kita ya. Jadi mereka sekarang mau cari-cari kesalahan kita. Mereka mau bersatu membuat aneh-aneh gitu ya. Nah, dan kepada nenek juga ya, dulu pernah ngelaporin saya menipu 10 miliar ya, mana bukti tipuannya itu ya, betul nggak? Nah, kenapa? Akhirnya apa yang terjadi, udah diam-diam aja, saya ingatin aja, kalau maling jangan teriak maling. Kalau lu maling aja. Oke, itu aja. Bang Far, kabarnya Ketua RT Pasren kini menghilang, tak tahu keberadaannya. Apa benar Bang? Apakah Bang Farad juga akan melaporkan Ketua RT? Ya, ikutin. Ketua RT kan itu kaitannya dengan 5 terpidana. Ya. Kalau dalam pengakuan terpidana terdahulu memang kelimanya tidur di rumah Pak Pasren, tetapi Pak Pasren menyatakan menolak melakukan itu. Tetapi sebetulnya kan memang ada anak Pak Pasren juga yang waktu itu sudah ditangkap kemudian dibebaskan. Tetapi Pak Pasren memang tidak mengakui anaknya ikut ditangkap. Nah, sebetulnya pembuktiannya ya mudah saja, ketika misalnya laporan itu diterima, dimintai keterangan. Keterangan saksi juga akan lebih banyak kalau yang mengetahui bahwa anak-anak saat itu masih belum terpidana ini menginap di rumahnya Pak Pasren. Ya mudah-mudahan sih laporannya bisa diterima supaya lebih terang benderang. Karena ini keterangan Pak Pasren ini memang sangat berkaitan dengan jatuhnya vonis seumur hidup bagi 7 terdakwa saat itu. Dan luar biasa gitu, sebenarnya kan sebetulnya rumahnya juga bersebelahan. Rumahnya Pak Pasren itu dekat rumahnya Sudirman. Walaupun sekarang gini, ada kontradiksi di persidangan terdahulu. Pak Pasren tahu Sudirman tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah berkumpul dengan anak-anak itu. Dan itu dikuatkan dengan keterangan kesaksian Kahwi di persidangan. Tetapi di satu sisi Pak Pasren juga menolak, menyatakan anak-anak itu tidur di rumah Pak Pasren. Jadi memang ada keterangan yang kontradiktif di saat itu. Jadi memang seharusnya diharapkan kepada kepolisian
kepolisian keterangan Pak Pasren laporan Pak Pasren itu oleh orang tua para terpidana bisa diterima supaya terang benderang sebetulnya siapa sih yang berbohong. Apalagi waktu itu kan di sidang sebenarnya disumpah dan ada pengakuan Pak Pasren yang dia kenal tetapi tidak ada unsur persaudaraan. Padahal di dalam terpidana itu ada juga saudara Pak Pasren yang masih merupakan keponakan. Saka sendiri ngelihat kebebasan Peggy seperti apa, Saka? Ya kalau kakak pribadi ya lihat Peggy bebas aja udah seneng. Apalagi nanti kalau ini PK-nya berhasil, kakak tuh lebih seneng lagi, lebih apa ya, beda lagi tuh suasananya. Tapi apakah dengan kebebasan Peggy terpidana lain juga harus dibebaskan, Saka? Kalau pikiran Saka, Peggy aja bisa bebas. Jadi yang jadi yang 7 yang di dalam juga intinya tuh harusnya bisa, harus layak mendapatkan hak. Kenapa yang dibebaskan apa? Karena yakin bahwa Saka juga sama yang lain tidak pernah melakukan apa yang ditujukan. Tapi Saka sendiri ngelihat sosok Aib sendiri seperti apa, Saka? Kalau Saka nggak kenal Aib, nggak kenal sama sekali, juga nggak kenal. Jadi gini Mas, Aib itu tidak seumuran dengan Saka. Aib dan Dede itu memang kos di tempat cucian mobil itu. Dia bekerja di tempat. Aib itu kalau alamatnya di Bekasi, Cikarang. Kalau misalnya Dede itu di Gunung Jati. Kalau dengan Saka memang tidak berhubungan karena umurnya jauh. Aib itu kan dewasa pada saat 2016-2017, sementara Saka masih anak-anak. Jadi kalau misalnya Saka ditanya kenal Aib, kenal Dede, ya memang nggak kenal karena tidak seumur. Bang, ngelihat kebebasan Peggy Cirebon ini netizen mulai menyari lagi. Kan ada Peggy Cianjur, Bang. Dari abang sendiri ngelihatnya seperti apa, Bang? Kalau dari awal kita nggak tahu artinya bahwa kan masalah itu kita nggak paham tentang siapa nih Peggy Cianjur, siapa Peggy ini. Cuman yang memang kita tahu dengan keputusan Hakim 2016 adanya DPO yang bernama Peggy. Makanya cuma Peggy-nya Peggy Cianjur, Peggy Cirebon atau Peggy mana kita nggak paham. Tapi ngelihat mendesak juga nggak sih agar segera diperiksa, seenggaknya kasus ini bisa terang benderang? Itu sih kan kewenangan penyidik. Artinya bukan kewenangan kita berfokus kepada PK aja. Artinya bahwa kalau itu menjadi kewenangan penyidik itu dibutuhkan dalam keterangan yang akan datang dari pengungkap kasus ini, itu kewenangan penyidik sekali lagi. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan ancam-ancam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau mau laporin hakim. Pengacara, namanya pengacara itu harus tahu diri, mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, Bisa kan berubah putusan? ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengarnya. Itu anggap aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulut-mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Di Indonesia udah nggak bisa dimaafin orang kayak gitu. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimin ini. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang yang dibunuh, tapi emang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada kan? Tapi yang tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira begitu, ya Chris. Jadi udahlah. Orang tidak salah dihukum. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim, ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman ya. Tahu diri aja kamu siapa ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan